tak apa kan? Tutup. Sumpannya sih tak ngepit. Nanti dulu dipersilakan dulu kembali. Memasuki acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Siti Fatimah Yusri Martika Putri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ibu Dr. Eni Winariati MPD. Yang saya hormati Ketua Senat Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Saudara Muhammad Zulfai Ihsanul Fikri atau yang mewakili. Yang saya hormati Presiden Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Ahmad Nur Asegaf atau yang mewakili. Yang saya hormati Gubernur Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Saudari Karyanti, dan para peserta yang telah hadir di Zoom meeting hari ini. Pelatihan desain grafis dan videografi merupakan program kerja tahunan Puskominfo BMFBIPA Unimus. Pada pelatihan desain grafis dan videografi 2022 ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2022, di mana tanggal 4 merupakan pelatihan desain grafis yang diadakan secara online di Zoom meeting, dan tanggal 5 adalah pelatihan videografi yang diadakan secara offline di lantai 5 gedung GKB 1 ruang 503. Semoga dengan adanya kegiatan pelatihan desain grafis dan videografi ini bisa menambahkan skill bagi peserta, di mana peserta diikuti oleh peserta umum, mahasiswa, dan pelajar. Semoga dari pelatihan ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk 2 hari ke depan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menuju acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Gubernur Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2022 untuk Saudari Karyanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang terhormat mahasiswa keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Saudara Insu Ihsanul Fikri, yang terhormat Presiden mahasiswa keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Saudara Ahmad Nur Asegaf atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya banggakan juga setelah panitia dan teman-teman peserta pelatihan desain pada hari ini dan besok. Untuk teman-teman, saya ucapkan selamat dan semangat untuk belajar. Karena belajar itu ilmu dimanapun kalian dapat, di situ adalah ilmu itu kayak udara, jadi dimanapun dan kapanpun bisa kalian dapat gitu ya. Terus juga untuk hari ini dan besok, hari ini ada kegiatan online, besok juga ada offline. Terus kami minta maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam kegiatan 2 hari sampai besok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Presiden Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, untuk Saudara Ahmad Nur Asegaf atau yang mewakili. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat serta rahmat kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dekan dan yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa, keluarga mahasiswa atau yang mewakilinya, serta seluruh jajaran panitia pelatihan desain grafis dan videografi. Semoga untuk acara pelatihan desain grafis dan videografis berjalan lancar. Mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang untuk saudara Muhammad Zoha Isam Fikri atau yang mewakili. Waktu dan tempat dipersilakan. Suara saya masuk, teman-teman? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ibu Dr. Emily Mariati, Magister Pendidikan. Yang terhormat pada Presiden Mahasiswa, keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang atau yang mewakili. Yang terhormat pada Guru Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang terhormat pada peserta pelatihan media penyelenggara yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi sekali dalam berdiwadin, dan salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara pelatihan ini dengan lancar hingga akhir nanti. Tidak lupa salawat serta salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda, saya perwakilan dari Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya mewakili Ketua Senat kami untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam pelatihan pada pagi hari ini mengenai pelatihan desain grafis dan videografi yang diikuti oleh peserta umum dan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya harap untuk pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh BMFIK ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan ilmunya dapat diserap sekalian dengan teman-teman peserta yang mengikuti acara ini. Dan tanpa juga teman-teman juga bisa mengambil ilmunya untuk bisa dikembangkan kreativitasnya dan bisa berkarya lebih baik lagi. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acaranya lancar hingga akhir nanti. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Kepada Ibu Dr. Nadati FBD, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya cintai. Tadi ada perwakilan dari BMKM, ada SEMA yang saya cintai pula, dan panitia. Terutama ini BEM MIPA Unimus yang cukup sangat kreatif. Di era sekarang ini kalian mengambil tema yang sangat menarik, ya, yakni pelatihan desain grafis dan videografi. Anakku semuanya, marilah kita awali, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi atas segala nikmah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, insya Allah kita semuanya yang senantiasa taat dan berbakti kepada Allah dan Rasul akan bersyafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, tema kali ini juga sangat menarik karena memang era sekarang ini era digital, eranya era teknologi informasi, maka tema-tema yang seperti ini justru merupakan tema-tema yang sangat memberikan kemanfaatan bagi mahasiswa. Apalagi sekarang ini sebentar lagi kita mau daring untuk FMIPA ya, karena bisnis ini sudah kuliah secara offline. Tetapi ternyata dari sekian beberapa informasi itu saya menangkap ada beberapa mahasiswa yang merasa takut untuk offline. Ternyata apa? Ternyata ada satu dampak negatif, rasa percaya diri, rasa untuk menunjukkan jati diri secara real di lapangan. Nampaknya beberapa mahasiswa merasa ketakutan. Nah, ini yang seringkali saya minta pada mahasiswa. Kalau kuliah saya sering, ayo offline, online, on cam gitu. Kenapa saya minta on cam? Karena on cam itulah Anda akan berani menunjukkan aktualisasi diri Anda. Itu latihan yang sangat sederhana. Apalagi nanti kalau sudah offline perkuliahan seperti ini, ternyata mereka itu selama ini mungkin ketika kuliah sambil tidur, sambil istirahat, sambil santai. Nah, sekarang mau tidak mau harus datang ke kampus, ketemu dosen untuk bertatap muka. Nah, ini hal negatif yang menurut perlu menjadi perhatian. Dan meskipun beberapa mahasiswa mengatakan kami takut untuk kuliah secara offline, tetapi kami bilang hal inilah yang menjadi alasan kami mengapa kami justru malah semangat untuk mengadakan offline. Karena apa? Karena kami tidak hanya sekedar mendidik segi kognitif saja, tapi juga segi psikomotor dan afektif, emosi, daya dorong dari dalam, terlibatnya hati. Demikian pula bagaimana Anda bergerak, melangkah dengan offline itu memberikan kemudahan banyak. Hal yang perlu Anda petik juga adalah hari ini yang datang adalah anak-anak muda. Ini ada Mas Fatur Rahman, owner Kora Kreatif, ya. Sama satunya lagi Muhammad Fikar Nasir, graphic designer. Ini masih muda-muda wajahnya. Saya yakin masih sangat muda. Mungkin nggak tahu nanti ini orang mana. Saya juga tadi belum tahu. Saya akan menyimak sebentar. Mahasiswa atau sudah selesai gitu loh. Nah, ini dari segi positif yang bisa dicetak, yang bisa dilakukan oleh kalangan anak muda untuk buat sesuatu hal yang kreatif. Jadi setiap langkah itu adalah kesempatan. Kesempatan itu mau diambil atau tidak tergantung kita. Kesempatan itu mau kita aktualisasikan atau tidak tergantung diri kita. Saya yakin anak-anak muda yang berani mengambil keputusan hari ini
merupakan hal yang sangat penting dan sangat selangkah lebih maju dari yang lainnya. Itulah anakku semuanya. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Mas Fatur dan Mas Nasir atau Mas Fikal panggilannya ini. Ya. Ini ada, silakan Anda berkreasi dari sini. Saya yakin karena ini pelatihan, saya tunggu desain grafisnya mana dan videografinya mana. Nah, ini saya minta desain grafis itu yang bisa memberikan mengarahkan ke profil atau profil MIPA lah. Apakah memang itu masih matematika ya silakan matematika, yang kimia ya kimia, yang statistika ya statistika. Saya tunggu produknya kepada Ketua BEM, saya tunggu produknya ya. Nanti produk itu akan saya minta sebagai bentuk laporan hari ini, apakah betul-betul memang pelatihan itu ada dampaknya apa tidak, atau hanya apalagi 2 hari ya. Nah, tentu ada hasil yang harus karena yang pelatihan itu harusnya ada hasilnya. Kalau nggak pelatihan sih ya itu mungkin hanya seminar gitu nggak apa-apa. Tapi ini karena pelatihan apalagi dan 2 hari, saya harapkan saya tunggu produk yang bisa kalian tunjukkan. Saya kira itu ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih pada panitia dan BEM yang semangat pagi sekali ini sudah mulai menebarkan kenikmatan, menebarkan kemanfaatan bagi sesama. Dan mudah-mudahan nanti Mas Fatur sama Mas Fikal apa yang dilakukan hari ini memberikan semangat pada teman-teman yang ada di MIPA bisa memberikan kemanfaatan dunia wal akhirah. Tadi saya diminta untuk membuka kegiatan bukan ya? Oke, mari kita buka kegiatan pelatihan desain grafis dan videografi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu maaf saya mau tanya dulu, yang di offline ada berapa orang tuh di situ? Kegiatannya online Pak offline hari ini ya? Untuk hari ini kegiatannya online, yang offline itu hanya panitia. Gimana? Untuk kegiatan hari ini online dan yang offline itu hanya panitia. Oh, hanya panitia. Saya kira semuanya offline. Oke, ada blendednya ya. Oke, terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun albir manitaka. Pasti bekil khairat. Selamat berjuang, selamat berikhtiar. Semoga sukses semuanya dan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Wahyu Nur Amin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Teman-teman semua bisa menyesuaikan dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini Sabtu 4 Juni sampai 5 Juni 2022 kami menyelenggarakan pelatihan desain grafis dan videografi dengan memohon video dan izinmu. Karena semua langkah dan perbuatan kami. Adalah kegiatan kami dan kegiatan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah kesopanan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perbedaan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kepada kami ilmu dan pengetahuan-Mu agar kami mampu mewujudkan serta membawa banyak manfaat untuk agama-Mu.
Janganlah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para orang kami, dan dosa para pendahulu dan dosa para pendahulu kami. Tetaplah kami dan mereka semua ini dalam lingkungan rahmat dan ampunan. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan pelatihan desain grafis dan videografi dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Bila ini bisa dilihat, astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya menyimak sambil saya off cam ya. Baik, untuk selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo teman-teman semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiani selaku moderator pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, saya mau menyapa teman-teman kita semua yang ada di room Zoom meeting ini. Sebelumnya, halo teman-teman, selamat pagi. Ini gimana kabarnya? Halo teman-teman semuanya. Udah ada yang jawab? Sehat, Kak, sehat. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya nih saya mau menyapa pemateri kita pada pagi hari ini. Halo Mas Bikal, gimana? Apakah suara saya terdengar? Ya, halo. Halo. Gimana Mas kabarnya pada pagi hari ini, Mas? Alhamdulillah baik, baik. Oke, karena pemateri sudah join di room Zoom, ini kita akan langsung mulai acara pelatihan pada pagi hari ini. Ya, halo, suara cek. Ya, halo, cek. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Mas. Ini sebelumnya saya bakal membacakan CV pemateri dulu, Mas. Oke, oke.
Ditunggu sebentar ya, Mas. Oke. Sebelumnya, nama pemateri kita pada hari ini Muhammad Fikal Nasir. Beliau lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1996. Alamat beliau itu di Sengkang, Jalan Andi Maca Amirullah. Untuk pendidikan sendiri, beliau menempuh SMP dari tahun 2008 sampai 2011 di SMP Negeri 1 Sengkang. Untuk SMA-nya sendiri pada tahun 2011 sampai 2014 di SMA Negeri 2 Sengkang. Dan untuk perguruan tinggi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 di Universitas Hasanuddin. Untuk organisasi sendiri pada tahun 2015 mahasiswa Ilmu Komunisa Universitas Hasanuddin. Untuk tahun 2017 sampai 2018 Coordinator of Communication Cyber Club. Untuk tahun 2018 sampai tahun 2019 Lembaga Dakwah Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dan untuk tahun 2019 sampai sekarang itu Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus. Oke, langsung aja kita mulai materi pada hari ini. Ini sebelumnya Mas, materinya itu selama 100 menit dan dimulai dari sekarang sampai jam 10:55. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya pertama-tama yang saya hormati Bu Dekan yang hadir serta Ketua Panitia dan Ketua BEM yang hadir atau mewakili serta seluruh panitia. Saya ucapkan juga terima kasih yang telah mengundang saya lagi sebagai pemateri di Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, langsung saja saya share screen materi yang saya akan sampaikan. Ya, apakah materinya sudah terlihat? Sudah, Mas. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic dari desain grafis sendiri. Nah, dari yang basic atau dasar-dasar desain grafis itu ada namanya elemen atau prinsip. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu prinsip-prinsip elemen desain grafis itu. Nah, itu pertama kita akan bahas dulu prinsip desain grafis. Prinsip desain grafis itu ada empat yang harus teman-teman ketahui karena ini sangat penting bagi teman-teman yang mau belajar desain grafis atau baru terjun ke dunia desain grafis. Nah, yang pertama itu ada istilahnya balance atau kita bisa katakan keseimbangan. Nah, keseimbangan ini maksudnya antara misalnya teman-teman buat sebuah karya poster atau pamflet
itu pasti ada namanya keseimbangan antara teks, ukuran teks atau teks judul atau body teks atau keseimbangan elemen grafis lainnya, misal atau warna. Nah, itu perlu teman-teman pahami atau ketahui bahwa dalam dunia desain grafis ada namanya prinsip namanya balance atau keseimbangan. Nah, ini yang paling penting untuk diterapkan ke dunia desain grafis. Kedua ada namanya harmoni. Nah, harmoni ini istilahnya kayak keserasian. Apakah warna yang kita terapkan nanti, apakah sudah serasi yang kita terapkan ke dunia desain grafis. Misalnya kita buat poster nih, pasti teman-teman belum tahu nih bagaimana sih pemilihan warna atau apakah warna yang sudah cocok dalam konteks teksnya atau fotonya sudah serasi atau tidak. Nah, ini teman-teman juga pahami bahwa harmoni itu benar-benar perlu teman-teman ketahui juga. Jadi itulah urutan kedua dalam prinsip desain grafis. Selanjutnya kita bahas ke kontras. Nah, kontras ini lebih dia kayak pasti teman-teman pernah lihat kayak warna itu ya, yang satu gelap satu terang. Nah, itu kayak kontras. Sama dengannya kayak teksnya, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, gitu. Ada kontras. Ada yang terang, ada yang gelap. Nah, itulah prinsip yang ketiga. Terus ada namanya empasis. Nah, ini kurang lebih sama dengan kontras, tapi dia lebih ke penekanan, empasis. Maksudnya adalah bahwa teman-teman pasti juga pernah lihat kayak Instagram di poster atau feed Instagram, wah, ada penekanan bahwa diskon 50%. Nah, itu kan bahwa ada dia penekanan dari segi teks dalam diskonnya, dia lebih cenderung membesarkan teks diskon daripada teks yang ditampilkan judulnya. Nah, itu lebih ke penekanan atau lebih ke pewarnaannya. Misalnya warnanya lebih terang. Nah, itu juga ke empasis. Jadi inilah 4 prinsip desain grafis yang teman-teman perlu ketahui. Nah, ini masih dasar. Sebenarnya masih banyak prinsip di luar, tapi yang dasar ini teman-teman perlu ketahui dulu. Nah, inilah tadi prinsip. Nah, selanjutnya kita pindah ke elemen grafis. Nah, elemen grafis itu ada 7. Yang pertama itu kita akan bahas pertama line atau garis. Nah, elemen garis pertama itu adalah line atau garis. Misalnya, nah teman-teman garis itu maksudnya elemen. Misalnya pasti teman-teman sering lihat juga elemen-elemen kayak garis in basic atau dash garis putus-putus, dots garis putus tapi lingkaran, terus gelombang, zigzag dan kayak brush gini. Nah, pasti ini sering dicantumkan dalam karya desain grafis. Jadi elemen ini juga penting bahwa dalam sebuah karya grafis itu perlu, kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui elemen, pasti poster atau infografis teman-teman terlihat kosong atau enggak terlalu banyak space atau ruang yang tidak dipakai. Jadi perlu teman-teman juga membuatkan elemen-elemen grafis, yaitu line atau garis. Ini yang pertama. Terus yang kedua itu ada namanya shape atau bentuk. Nah, bentuk ini bisa bentuknya lingkaran, bundar, segitiga, atau bintang, atau love, atau daun, dan lain-lain. Jadi misalnya nih teman-teman mau buat karya poster nih kan, poster. Pasti ada salah satu shape yang perlu ditampilkan dalam grafis. Misalnya ini bentuk barang. Nah, terus ada foto di dalamnya. Nah, itu salah satu bentuk atau elemen grafis. Atau kotak, kebanyakan lingkaran atau segitiga, atau kotak yang persegi panjang. Nah, itulah salah satu elemen yang sangat penting juga untuk desain grafis. Jadi teman-teman perlu pahami juga, ini elemen ini sangat-sangat basic, meskipun basic tapi sangat penting untuk dipelajari. Nah, inilah shape atau bentuk. Nah, terus kita masuk ke elemen yaitu tipografi. Nah, tipografi ini atau type atau katanya istilahnya
pemilihan jenis font. Nah, kita sebagai atau pemula atau yang baru mau terjun ke dunia desain grafis, kadang kita pemilihan font itu kadang bingung ya, apakah nih font yang kita pakai sesuai tidak dengan karya yang kita buat, atau apakah sudah cocok, atau ukuran besarnya atau kecilnya sudah sesuai. Nah, elemen-elemen juga penting dalam grafis itu, tipografi juga materi, misalnya cara menentukan tipografi yang benar. Nah, itu ada semua materi yang harus dipahami juga. Nah, jadi ini elemen yang sangat dasar yang perlu teman-teman ketahui. Terus yang keempat ada size atau ukuran. Nah, size ini lebih ke gimana ya? Dia misalnya ada elemen-elemen yang kan kebanyakan bisa elemen, tapi kita nggak tahu ukuran size-nya bagaimana. Jadi teman-teman perlu menyesuaikan ukuran atau size yang misalnya size teksnya lebih besar, ataukah elemennya atau elemen lainnya, atau judul teks bodinya. Nah, itu perlu juga ditahui ukuran pasnya. Jadi perlu teman-teman juga pahami elemen ukuran itu juga perlu disesuaikan agar terlihat kesannya saat kita membuat karya desain grafis semacam poster. Nah, itu adalah keempat. Kelima ada space. Nah, ini ruang. Ruang itu kayak misalnya penempatannya. Apakah penempatan kita ini sesuai atau tidak? Nah, itu adalah elemen yang sangat penting yang perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi ini juga space sangat penting, space atau ruang. Terus ada color, warna. Saya rasa pemilihan warna teman-teman sudah tahu bahwa warna juga sangat penting. Namun cara pemilihan warna itu yang kadang bingung. Bagaimana pemilihan warna yang tepat untuk desain kita. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan bahas tips bagaimana kombinasi warna dalam desain grafis. Soalnya ada dua tipsnya, itu ada menurut teori. Pertama ada teori menurut Brewster. Nah, itu ada 3. Itu warna primer, itu merah, kuning, biru. Nah, ini merah, kuning, biru sudah memang warna dasar dari desain grafis yang diciptakan oleh teori ini primer, jadi warna permanen. Merah, kuning, biru. Nah, terus ada warna sekunder. Nah, sekunder ini maksudnya warna yang digabung dari warna primer sendiri. Jadi warna merah ini kan ketiga warna ini. Jadi warna sekunder. Jadi warna sekunder itu warna ungu, orange, dan hijau. Nah, jadi inilah warna sekunder. Terus ada warna tersier. Nah, warna tersier ini gabungan antara warna primer dan warna sekunder, yaitu merah, kuning, biru, dan ungu, orange, dan hijau, sehingga terbentuklah warna tersier seperti ini. Jadi inilah pemilihan warna menurut teori Brewster, itu primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini salah satu kombinasi warna menurut teori. Terus ada teori roda. Nah, tadi saya bilang tadi. Nah, teori warna ini itu yang pertama namanya complementary. Nah, teman-teman juga pahami kadang kita bingung bagaimana cara menentukan warna desain kita. Jadi teman-teman nggak sembarang mau menentukan warna, nggak asal comot aja. Jadi teman-teman harus pahami dasar-dasarnya. Tentu teman-teman yang baru mau terjun ke dunia desain grafis. Itu namanya complementary. Maksudnya ini adalah pemilihan warna yang searah. Itu misalnya ini kan ada roda warna nih, ini teori roda warna yang sudah ditentukan. Terus pemilihan itu 2 warna yang searah. Kayak ini hijau dan merah. Jadi pemilihan warna itu kita misalnya mau geser ke sini orange, jadi otomatis ini yang hijau geser ke biru. Jadi itulah teori complementary. Terus ada teori selanjutnya masih roda warna, itu analog. Itu teori itu warna itu berseberangan, saling berseberangan, berdampingan kayak gini, hijau tua, hijau muda, dan kuning. Jadi inilah 3 warna. Kan tadi 2 warna, ini 3 warna yang saling berseberangan. Misalnya teman-teman pindahkan lagi ke sini, otomatis ini yang 3 warna yang dipakai. Ini semua yang harus teman-teman pahami untuk dalam pemilihan warna. Itu namanya teori analog. Terus kita masuk ke triadik.
Nah, triadik ini teori yang sering saya gunakan juga pada awal-awalnya saya sering gunakan ini. Yang pertama tadi complementary, terus ini yang sering saya pakai itu triadik bentuknya segitiga. Kayak ini ungu, terus ke orange, terus ke hijau. Jadi kalau kita putar lagi, dia akan setiap kita putar pasti bentuknya harus segitiga. Jadi inilah teori triadik roda warna triadik. 3 warna yang berbentuk segitiga atau piramid. Nah, itulah tadi teori warna, itu ada teori Brewster, terus teori roda warna. Nah, sebenarnya ada juga pemilihan, misalnya masih bingung dengan teori, teman-teman bisa menggunakan website warna yang sudah, misalnya ada sekarang website yang sudah menyediakan warna yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, tinggal copy warnanya. Jadi itulah tadi pemilihan kombinasi warna berdasarkan teori-teori. Nah, selanjutnya kita bahas ke bagaimana sih agar tipografi kita makin cakep atau makin bagus dilihat saat kita membuat karya desain grafis. Yang pertama itu pakai font sesuai kebutuhan. Maksudnya ini sesuai ada kan jenis-jenis font itu banyak nih. Yang pertama itu jenis sans serif, font serif, script, dekoratif. Nah, teman-teman ini setidaknya teman-teman tahulah jenis-jenis font yang kalian gunakan. Jadi teman-teman saat memakai font atau download font di Google, teman-teman juga harus tahu jenis fontnya apa biar teman-teman nggak bingung saat memilih jenis font. Jadi sans serif ini lebih ke apa ya, dia setiap ujungnya itu kan masih biasa aja nih. Terus serif ini kayak modern, ada runcingnya. Runcingnya kayak tumpul kan sans serif. Serif itu lebih ke modern. Kayak contohnya serif itu kayak Times New Roman gitu. Terus sans serif itu kayak contoh fontnya bebas, New, Montserrat, dan Poppins. Saya lebih sering pakai sans serif ketika buat desain atau serif. Terus script itu lebih ke tulisan indah, tulisan nyambung. Terus dekoratif itu lebih ke apa ya? Fontnya itu lebih unik, setiap karakternya itu ada beda bentuk sendiri. Kayak D, beda stylenya, huruf E, beda stylenya D itu dekoratif. Ini jarang sih dipakai. Yang sering dipakai itu sans serif, serif atau script. Nah, itu tips yang pertama, jadi pakai sesuai kebutuhan. Misalnya kebutuhan apa, desain poster iklan atau poster pamflet. Kenapa? Jadi teman-teman harus paham dulu jenis-jenis font yang teman-teman gunakan. Nah, terus kedua nih, ada hierarki visual. Nah, ini sangat penting. Nah, nih, coba perhatikan contoh di bawah teks ini. Yang huruf A, headline-nya, dan huruf B. Menurut teman-teman, ini mana nih yang benar? Nah, jadi kalau dilihat dari contoh pasti rata-rata pilih jawabannya B. Kenapa? Karena kita lihat bahwa di opsi A ini, headline-nya sama teks body itu sama. Jadi kita nggak tahu mana ini headline, mana teks body atau judul. Sedangkan B, headline-nya itu lebih besar daripada ukuran body text-nya, jadi cenderung lebih kecil agar mudah terbaca atau kita bisa membedakan mana nih judul, mana atau body text. Jadi teman-teman juga harus paham visual, hierarki visual, biar teman-teman desain teman-teman dalam khusus tipografi itu lebih cakep atau lebih bagus dilihat nanti. Jadi itulah pentingnya hierarki visual. Terus kita masuk ke 3 nih, tips font, jenis, script, dan dekoratif. Nah, sebelumnya kan ada jenis font, script, dan dekoratif. Nah, bagaimana cara penggunanya? Nah, ini kan sudah ada tanda ini. Yang benar bahwa yang ini. Jadi usahakan yang teman-teman ketika gunakan font script itu nggak usah caps lock semua atau huruf besar semua. Hanya huruf pertamanya atau huruf awalnya aja yang besar kayak ini, hello. Jadi kan kalau ini nggak kelihatan bagus, kayak nggak terbaca gitu. Terus untuk body text-nya itu usahakan pakai jenis font sans serif atau serif aja. Jangan sekali-kali pakai jenis font script untuk
body text-nya. Pasti teksnya nggak mudah dibaca atau nggak jelas, apalagi apalagi misalnya klien atau customer kita yang orang-orang sudah penglihatannya sudah rabun itu, jadi otomatis nggak mudah terbaca. Jadi usahakan pakai font yang jenis sans serif atau serif untuk body text-nya. Jadi inilah tips untuk jenis font yang script atau dekoratif. Terus keempat, pastikan ada perbedaan jelas dari dua font nih. Misalnya nih teman-teman ini sudah membuat poster, foto atau warna. Nah, sekarang kita bingung nih untuk judul dan teksnya bagaimana nih. Nah, untuk judulnya kalian minimal dalam penggunaan font itu maksimal 2 jenis font. Apakah jenis fontnya sans serif atau serif. Nah, di sini saya kasih contoh headline itu dia pakai jenis font serif yang agak modern atau yang kayak gini nih. Ya, setiap sudutnya ada model tersendiri di setiap ujung sudut-sudut hurufnya. Jadinya ya judulnya atau terus body text-nya itu atau isi teksnya itu pakai jenis font sans serif. Kayak ini. Jadi kelihatan lebih jelas dan beda bahwa yang ini dah judul teksnya lebih ada modern, terus judul teksnya agak modern, terus ya body teksnya ya biasa dan tetap seimbang. Jadi teman-teman gunakan font maksimal 2 jenis. Atau teman-teman bisa balik misalnya judul teksnya ini pakai yang sans serif bisa, atau body teksnya pakai yang serif bisa. Jadi kita bisa balik juga bisa. Asalkan teman-teman perhatikan ukurannya, usahakan ukurannya lebih besar judulnya daripada teksnya yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi itulah materi tentang dasar-dasar grafis. Selanjutnya kita masuk ke prakteknya. Saya akan perkenalkan aplikasi grafis atau Adobe Illustrator. Jadi inilah tampilan Adobe Illustrator. Nah, jadi sebenarnya aplikasi desain grafis itu teman-teman misalnya pakai Photoshop, Illustrator, Corel Draw atau apa, sebenarnya bisa semua. Penting teman-teman pahami basic atau elemen dan prinsip desain grafis. Nah, kebetulan saya ini disuruh oleh tim panitia pakai Illustrator, jadi saya akan pakai ini. Nah, inilah tampilan Adobe Illustrator. Saya gunakan di sini versi 2022. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada banyak menu toolbox yang sering pakai. Nah, untuk membuat dokumen baru, teman-teman bisa pilih ini, file. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya aja, dasar-dasar yang sering dipakai di Adobe Illustrator. Nih, file atau new untuk buat dokumen baru atau Ctrl N. Nah, nanti muncul kayak gini. Mohon maaf, Mas. Ya. Ini share screen-nya belum kelihatan. Ini masih share screen yang materi tadi. Oh ya. Oh, sorry. Saya screen ulang ya. Ini udah kelihatan ya? Udah, Mas. Oh ya, sorry. Kirain tadi udah. Ya, saya ulang lah ya. Jadi saya ulang ya, bahwa ini adalah tampilan Adobe Illustrator yang terbaru yang saya gunakan itu versi 2022. Nah, tampilan seperti ini. Jadi inilah tampilan Illustrator. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar aja atau yang sering digunakan di Illustrator. Misalnya nih kalian membuat dokumen baru, ini kan klik menu file atau teman-teman bisa tekan Ctrl N. Nah, di sini sudah akan muncul new dokumen tampilan seperti ini. Nah, di versi sekarang itu sudah sangat canggih karena setiap kita membuat desain sudah ada ukuran yang disediakan. Misalnya teman-teman buat wallpaper mobile
ini. Nah, tinggal teman-teman pilih aja ukurannya. Terus untuk desain web, tinggal ini sudah semua disediakan. Terus untuk print, misalnya untuk percetakan, nah tinggal ukuran A4 atau letter legal, ini sudah semua disediakan. Tuh, buat video dan ilustrasi. Nah, itu semua ukuran sudah ditentukan. Nah, ini untuk versi yang terbaru. Nah, misalnya teman-teman mau bikin ukuran tersendiri, bisa juga. Di sini ada preset details, nama projectnya misalnya desain, kan nama project nanti yang mau di save atau mau diekspor. Terus ukuran lebarnya, tingginya, misalnya teman-teman usahakan setiap bikin ukuran, usahakan pixel aja ukuran terkecil biar nggak terlalu berat. Ini ada portrait, ada landscape. Nah, artboardnya aja satu aja. Top di sini nggak usah gunakan. Terus color modenya itu, misalnya teman-teman kadang juga ada orang yang bertanya bedanya RGB sama CMYK itu apa. Nah, kalau RGB itu dia khusus ke pengguna sosial media. Misalnya mau buat Instagram atau Facebook, Twitter atau dan lain-lain, usahakan pakai RGB. Kalau untuk percetakan, misalnya mau print sertifikat, poster atau kartu nama, usahakan pakai CMYK color biar warnanya tetap sama saat dicetak. Nah, height-nya itu bisa medium atau high. Terus pilih create. Tadi saya pakai ukuran standar aja, yaitu 1080 kali 1080. Nah, terus tadi di sini saya akan buat beberapa shape yang tadi itu. Misalnya mau teman-teman buat shape atau bentuk kotak, ini ada toolsnya namanya. Ini ada rounded, ellipse, polygon, bintang, ya kotak ini kan. Pemilihan warnanya di sini. Saya pilih warna merah. Ini warna dalam, terus ini warna garisnya. Kita hilangkan aja dulu. Nah, untuk buat kotak itu teman-teman tekan shift pada keyboard, terus drag aja. Misalnya teman-teman nggak tekan shift, dia akan berbentuk persegi panjang atau nggak simetris gitu. Nah, ini misalnya tekan shift, dia akan bentuk persegi atau kotak. Nah, itu untuk buat kotaknya. Kalau lingkaran, kita ini pilih ellipse tool atau tekan L. Dan tekan shift juga buat lingkaran kan. Nah, terus misalnya tekan shift, dia akan bentuk dia ellipse kayak gini lonjong. Nah, silakan tekan shift atau pada keyboard untuk buat lingkaran. Karena di sini nggak ada ukuran segitiga kan, segitiga hanya polygon tool, start tool. Misalnya kan polygon nih, segi berapa nih, segi 6. Misalnya mau buat segitiga kan nggak ada di sini ukurannya. Nah, cara buat segitiganya itu kalian klik 2 kali aja, klik dulu ini. Klik 2 kali aja di artboard-nya. Nanti muncul kayak gini kan. Optionnya nanti di shadesnya itu kalian pilih aja 3. Klik OK aja. Nah, nanti muncul segitiga. Jadi itulah cara buat segitiganya di Illustrator. Misalnya segi 6 atau segi 8, tinggal klik 2 kali aja. Saya sesuaikan aja di sini. Segitiga atau segi 8, segi 9, tinggal klik OK aja. Nah, akan bentuk segitiga 8. Kayak itu. Nah, itulah cara membuat shape. Nah, selanjutnya kita akan buat kalau teksnya ini tinggal type tool. Nah, teks, saya rasa teman-teman paham type tool apa. Buat teks kan, tinggal klik aja, misalnya desain grafis. Nah, desain grafis kan gini. Terus pemilihan karakternya di sini. Nah, misalnya kan biasanya yang teratur itu pakai Poppins. Nah, terus, nah oh ya, untuk kopinya itu tekan ALT aja biar lebih cepat. ALT pada keyboard, ini kan. Terus kalian drag aja ke bawah. Nah, bisa tercopy kayak gini. Itu cara cepatnya untuk copy. Nah, terus ini kasih warna, misalnya warna merah, kuning. Nah, itu cara bikin teksnya. Terus apa lagi ya? Pen tool, cara bikin pen tool. Nah, bikin elemen, misalnya bikin garis, ini kan garis zigzag nih, atau elemen-elemen yang lainnya.
kayak gini kan. Kasih stroke dulu warna hitam. Oh ya, ini stroke-nya yang ketebalan ya. Misalnya kalian teman-teman mengatur ketebalan stroke-nya. Kayak gini kan. Nah, misalnya kalian copy, kalian mau ubah model apa nih? Nah, model garisnya misalnya di sini kan. Ada di sini di samping stroke. Misalnya ini garisnya atau yang kayak gini. Teman tinggal pilih aja sesuai selera teman-teman. Atau mau bikin garis sirsak juga bisa. Kalian bisa masuk ke bagian efek, ini kan efek. Terus pilih distrom, transform, terus ini ada zigzag. Nah, terus atur aja size-nya kayak gimana. Oh sorry, kita hilangkan dulu fill-nya. Baru kita buat zigzag. Nah, nih kita yang atur aja berapa jumlah zigzagnya berapa, terus jaraknya, tinggal ini size-nya, besarnya. Nah, kalau ini kan kalau misalnya yang bergelombang itu, ini kan ada smooth, ada corner. Nah, kalian pilih aja smooth agar terlihat lebih halus atau bentuknya gelombang gitu. Nah, kayak gini kan. Jadi smooth itu kayak bentuk-bentuk gelombang, terus corner itu kan bentuk zigzag yang tajam gitu. Nah, itu elemen grafis yang misalnya teman-teman butuhkan. Terus ini ada juga yang sering dipakai namanya shape builder. Fungsinya ini misalnya teman-teman kan ada buat lingkaran nih. Saya copy dulu, tekan Alt. Nah, saya duplikat, terus saya sini kasih warna lain. Warna kuning kan, misalnya nih saya mau ambil bagian tengahnya aja, tengahnya kan. Nah, kalian bisa pakai ini shape builder. Nah, terus kalian ini potong ini. Nah, tekan Alt ya untuk menghapusnya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih jadi bagian tengahnya yang diambil. Nah, itulah fungsinya shape builder, memotong atau mengambil bagian yang ingin teman-teman inginkan. Jadi itulah saya boleh memotong atau misalnya tadi kita Ctrl Z. Agak Ctrl Z. Ctrl Z itu untuk kembali ya. Tadi kan bagian tengahnya. Misalnya kita mau hapus nih bagian ininya aja yang diambil. Kalian hapus aja nih. Tekan, penting karena LT kalau mau dibuang. Kalau di drag aja itu ya diambil yang bagian yang ingin diinginkan. Nah, kalau apa ya? Kalau digabung itu misalnya ini kan grup itu Ctrl G, shortcutnya Ctrl G, jadi biar menyatu gitu. Grup klik kanan aja. Usahakan juga pastikan layar-layarnya juga diperhatikan. Semakin banyak layar tuh semakin banyak pusing juga kalau semakin banyak layarnya. Nah, itulah apa? Menurut saya apa? Dasar-dasar desain grafis yang perlu teman-teman ketahui serta teori-teori yang tadi. Jadi mungkin ini aja sih materi atau praktek yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini karena materinya sudah selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand dulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di chat. Saya boleh tanya ya. Oke, Bu, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Dari Makassar ya? Kuliah di Makassar Bu, cuman aslinya di Wajo. Pak Aceh itu mana? Di Wajo itu lebih ke dekat-dekat Makassar juga Bu, dekat-dekat Oh, iya. Parepare. Nah, makanya suaranya kan nggak bisa dibohongi itu. Khas sana. Dulu saya mau dapat orang Makassar, Mas, nggak jadi. Oke, juga dulu kuliah di Unhas. Oh, Terima kasih, Mas Fikal. iya Bu. Tadi yang disampaikan masih dasar ya, saya menyimak, ada pewarnaan, ada bentuk-bentuk tadi itu gitu. Terus kalau itu pertanyaan saya gini, kalau itu mau dibentuk menjadi suatu apa ya? Suatu kan tadi kan mau kombinasi warna, kombinasi huruf, juga tadi bentuk-bentuk itu kalau kemudian dalam satu mendesainnya, mengolahnya apa itu, Menerapkannya ke desain. ya maksudnya begitu gitu. Oh, iya. Simpel aja misalnya gini, Fakultas Matematika kan di MIPA itu ada MIPA, Unimus itu ada Prodi Statistika, Prodi Pendidikan Kimia sama Prodi Pendidikan Matematika. Misalnya Fakultas Matematika itu gimana coba saya ingin lihat dengan pengaplikasian warna, huruf dan yang kotak-kotak yang bentuk-bentuk tadi itu. Oh, kalau penghapusan warna itu Bu, sebenarnya ada rumusnya sih sebenarnya dalam mengaplikasikan warna ke dalam desain. Misalnya ini warnanya, misalnya ini warna ada 3 warna yang sudah ditentukan. Misal warna biru, kuning, terus ada warna putih. Saya ambil contoh logonya di sini sih, logo UNISMIA biru, kuning, putih, dan hitam. Nah, terus cara pengaplikasinya itu saya sharekan dulu ya. Ya, monggo. Jadi misalnya ini sudah warna yang sudah ditentukan dari misalnya dari logo, ada warna, anggaplah 3 warna aja dulu. Nah misalnya kan sudah ada warna nih dari sebuah brand atau logo nih. Nah cara menerapkannya itu kita pakai rumus. Nah rumusnya itu ada 60% itu dominan. Nah, di 60% itu dominan pakai warna biru. Terus 30%-nya ini 30%-nya itu pakai warna kuning. Nah, sisanya ini yang 10% ini pakai yang 10% aja yang warna hitamnya. Jadi misalnya kita mau buat poster ini, misalnya pakai anggaplah ini sudah backgroundnya. Jadi kita dominan pakai background yang warna biru. Nah kayak gini. Nah sisanya itu warna 30% itu warna elemen-elemennya atau warna teksnya. Kayak gini. Nah kayak gini. Terus yang 10%-nya itu bisa pakai teks juga atau elemen garis bawah, atau misalnya nggak sesuai bisa pakai warna putih juga bisa. Cuma ini ada 10%-nya aja sih. Nah jadi inilah atau pakai bentuk shape. Misalnya warna shape-nya kan ini. Misalnya shape-nya nanti ada foto. Saya contohkan dulu.
Sorry. Saya anggap ambil foto di internet. Kayaknya bagus, kayak saya ubah dulu deh. Jadi background-nya itu 60% dominan, terus kita pasang foto. Nah, kayak ini. Nah, terus teksnya juga warna kuning, misalnya nama pematerinya. Terus ada teks-teks terkecil, misalnya waktu dan tempat. Nah, itulah cara penentuan atau mengaplikasikan warna ke dalam desain grafis. Jadi misalnya 3 warna nih atau 2 warna aja, misalkan 60% atau bisa dibalik 60%-nya yang titik warna kuning atau 30%-nya yang warna biru. Nah, itu aja sih cara pengaplikasiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas. Baik, ini kepada teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat. Mas Fikal, tadi itu kan ini masih di warna ya, tapi di desain grafis di tulisan pun juga sama ya, nanti dibuat seperti ini juga ya. Iya Bu, kalau warna teksnya juga sesuai juga dominan juga pakai rumus ini kalau teks. Cuman ukuran teksnya itu ada rumus tersendiri, misalnya ukuran teksnya ini sekian, ukuran ini sekian, itu juga rumus untuk menentukan ukuran besarnya. Terima kasih, Mas. Iya Bu, sama-sama Bu. Monggo yang lainnya silakan. Nah, teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya. Itu ada yang bocor tuh. Itu ada yang Salma mau tanya tuh, Salma. Izin masuk, Mbak Moderator. Ya, silakan Mbak. Oke, izin bertanya buat Mas Fikal. Ini kan tadi pewarnaannya untuk ini ya, kayak poster yang polos gitu. Nah, semisal kan ada tuh model poster yang langsung scan dari foto gitu. Nah, untuk pewarnaannya apakah sama seperti ini ataukah ada rumus yang lain begitu? Terima kasih. Scan dari posternya. Kalau scan itu bisa warna yang sudah ditentukan sebelumnya, bisa juga kita ubah dengan rumus yang tadi, yang 60% dengan catatan kita ambil dari pondasi warna yang sebelumnya. Kita jadi misalnya sudah warna sudah ditentukan tadi, kita ubah lagi dengan warna yang dengan rumus ini. Misalnya kan warna sebelumnya misalnya merah, hijau, dan merah hijau nih warna poster sebelumnya. Kita ubah misalnya, tapi warnanya tidak kelihatan begitu. Nah, kita ambil lagi nih, kita bisa ubah atau
warna yang kita inginkan, atau kita bisa gunakan dengan rumus ini tetap dengan memilih warna yang sebelumnya. Itu bisa dua opsi sih. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya. Mas Fikal itu kan juga apa tadi itu digunakan untuk dakwah juga ya, apa produk-produk yang dilakukan ya? Oh, ya, Bu. Bisa gunakan dari produk juga, Ya tapi coba dilihatkan produk-produknya yang sudah dibuat Mas Fikal. desain-desainnya, Bu. Tunggu Iya, coba saya buka lihat. dulu. Siapa tahu itu menginspirasi. Saya cari dulu. Oh, ini saya share beberapa aja sih. Soalnya sudah kelihatan ya. Sudah Mas. Ini sih banyak-banyakan, jadi setiap saya buat desain itu saya buatkan setiap folder nih, jadi nggak, misalnya ini desain, oh ini desain poster, desain poster aja saya kreatkan. Kebanyakan sih kayak gini. Banyak ya. Misalnya yang kemarin itu yang Itu membuatkan buku-buku juga itu ya, apa cover buku ya? iya Bu, cover juga, flyer. Iya, iya. Kayak ini kemarin, ini udah lama sih, pamflet lama. Kayak ini. Mau tanya Mas, dari segi finansial dari Mas Fikal kegiatan ini sudah bisa menghasilkan berapa rupiah itu? Gimana? Ya mungkin Aduh. enggak gini, anak-anak muda itu kan tentu dampaknya mesti money. Kalau enggak ada money untuk apa kan gitu, mereka dangkal kan begitu. Nah, ketika dimintain tolong untuk membuat satu desain itu kira-kira dapat sekitar berapa, dari rentang berapa sampai berapa, Mas? Kalau red card itu tergantung dari desain dan konsep macam-macam. Misalnya kita mau buat desain flyer atau poster itu, biasanya kalau misalnya masih awam atau masih pemula itu harganya itu sekitar 25 sampai 50.000 satu kali poster. Kalau misalnya dari segi sudah apa ya, sudah jago atau sudah mahir dalam bidangnya, itu biasanya 75 sampai 100K per desainnya. Begitu Bu. Kalau desain-desain poster atau pamflet. Beda lagi kalau desain logo atau packaging atau brand itu lebih mahal, bahkan sampai 200 sampai 500.000 per desain logonya Bu. Itu tergantung desainnya juga sih Bu. Oh iya ya, artinya bisa untuk bisnis ya Mas ya. Ini anak-anak harus terinspirasi nih. Ya tadi muatan nilai dakwah juga ternyata Mas Fikal juga aktif di untuk apa ya, siar dakwah ya. Ya, tentu masih mahasiswa. Itu Ya, ini kan buku juga ya. Ya, karena kayak ini contoh-contoh desain simple kayak gini ini cuma 50.000. Yang mana Mas?
simple foto, teks saja sama teksturnya kan nggak terlalu cuman elemen-elemen lingkaran kecil, terus backgroundnya kertas foto sama, tapi ini sudah teman-teman paham aja juga meskipun terlihat simple tapi paham konsep elemen dan prismnya sudah oke banget. Semacam poster-poster begini juga pasti sering diadakan. Nah ini, kalau ini sih pakai aplikasi Photoshop kan lebih banyak ke gradient-gradient manipulasinya. Kalau logo itu lebih, kalau misalnya kayak gini, kan ini lebih ke manipulasi kan, begitu. Nah itu sih contoh-contoh yang simple, tapi teman-teman pahami aja konsep dan prinsip dan elemen-elemen grafis. Bagaimana Bu Eni? Apa ada yang mau Terima kasih, terima kasih. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan raise hand. Baik, kepada Mbak Vika dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Tadi kan udah disampaikan ya di pamflet itu. Nah, saya masih kurang paham cara masukin gambarnya ke lingkaran yang tadi. Terus sama mau nanya, cara bikin desain bertekstur tuh gimana ya? Bisa dicontohkan seperti itu. Terima kasih. Cara bikin apa tadi? Yang kedua, nggak kurang jelas. Desain bertekstur, kayak ada teksturnya gitu loh, Pak. Oh, tekstur gitu. Ya, oke. Saya contohkan tadi kan. Mana tadi? Oh, ini. Nah, misalnya ini kan tadi cara masukkan gambarnya di foto nih. Nah, sekarang lingkaran nih. Kita buat lingkaran tadi kan, cara buat lingkaran itu pakai ellipse tool. Nah, terus fotonya ini, usahakan fotonya itu berada di bawah, di belakang lingkaran nih. Nah, cara memindahkannya itu kalian bisa, ini kan ada layar, ini kan layarnya lingkaran, terus ini foto. Kalau misalnya di depan kan di drag aja ke atas. Nah, terus ke bawah itu, nah jadi usahakan di bawah lingkaran. Terus, nah usahakan kita dulu saya drag atau blok semua objeknya, foto dan lingkaran. Nanti muncul kayak gini di atas untuk posisi tengahnya kan horizontal center. Nah kita klik biar foto dan lingkaran sesuai di tengah. Terus kita klik kanan. Nah ini making clipping mask. Nah kayak gini. Karena warnanya masih berubah, jadi kita klik lagi nih yang layar. Terus ini kan sudah clipping mask, jadi di bawah layar lagi itu ada lingkaran kayak gini. Nah, klik aja lingkarannya, terus kita kasih warna lagi. Nah, misalnya posisi fotonya nggak sesuai atau kita mau geser, klik lagi bagian fotonya di layar. Nah, kalian tinggal geser-geser aja. Nah, kayak gini. Nah, itu caranya kayak di clipping mask, atau teman-teman bisa shortcutnya itu tekan Ctrl 7, itu shortcut clipping mask. Nah, untuk teksturnya itu biasanya saya ambil misalnya ini ada tekstur ini kan, enggak kelihatan, tunggu. Nah, misalnya ini yang saya rata-rata ambil tekstur itu di Google. Nah, kayak tekstur ini kertas. Nah, kalau misalnya mau disatukan di pamflet itu kita masuk ke Windows, terus masuk ke
itu transparency. Windows transparency on. Ini transparency. Terus nanti ini yang transparency kan Windows transparency, terus ini normalnya ganti ke multiply. Nah, agar dia teksturnya menyatu ke poster ini kan nih, kayak menyatu gitu. Usahakan jadi itu kalau misalnya teman-teman ambil tekstur di Google atau di internet. Kalau misalnya mau membuat sendiri teksturnya itu ada namanya simbol simbol. Nah ya, kan. Oh ini simbol. Ini simbol. Terus simbol, terus misalnya nggak muncul, kalian pilih ke Windows, terus ini simbol. Kalau misalnya nggak muncul nanti di panelnya. Nah nanti pilih aja di sini simbol, terus ini open library 3D simbol. Nah nanti kan banyak ini tekstur-tekstur yang mau teman-teman pilih. Misalnya ini kan, kalian cek saja ini. Misalnya, nah ini ada tekstur yang ini. Klik aja nih, drag aja. Nah ada kan tekstur gini. Kalian ubah aja warnanya, kayak tekstur bintik-bintik gitu kan. Nah kalian bisa ambil di bagian simbolnya ada tekstur kayak gini. Nah itu bagian simbol. Jadi mau ambil dari simbol atau dari internet. Kalau dari Google tadi usahakan ubah transparansinya dari ke normal menjadi multiply. Nah itu aja sih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, gimana Mbak Vika, apakah udah jelas? Sudah Kak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, sebelumnya Mas ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Muiz Rifai Ahmad. Permisi Mas, izin bertanya, untuk belajar pemula desain grafis, alangkah baiknya menggunakan software Crack atau menggunakan software yang gratisan terlebih dahulu. Terus alasannya apa Mas? Oke. Baik. Nah, untuk misalnya pemula itu kan rata-rata itu ya awalnya saya awalnya belajar pakai Corel Draw waktu masih SMA. Itu pun masih crack atau apa namanya itu ya, pakai serial number gitu. Nah, itu saya pakai Corel Draw. Nggak apa-apa untuk pemula aja sekedar belajar, tapi jangan digunakan untuk keperluan komersial atau misalnya mau jual desainnya ke orang lain. Nah, kalau mau jual tuh usahakan pakai aplikasi yang berbayar. Kalau masih crack nggak apa-apa untuk belajar atau mengembangkan skill-skill teman untuk update ke portofolionya. Itu nggak apa-apa untuk belajar aja. Untuk pakai crack. Itu aja sih. Gimana Mas Rifai, apakah sudah jelas? Sudah Mbak, terima kasih atas penjelasannya Mas. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, silakan soalnya masih ada waktu. Apa ada suaranya? Mana? Oke, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Ini saya serahkan kepada operator.
Oke, ini saya serahkan sertifnya kepada Mas Fikal. Oke. Oke, mungkin bisa on cam semua dulu ya. Teman-teman semuanya bisa on cam, kita akan sesi dokumentasi. Jam. Oke. Slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, sebelum menutup acara ini, kepada Mas Fikal, bisa menyampaikan closing statement terlebih dahulu, Mas. Oh, oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk materi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya sampaikan benar-benar manfaat dan bisa dipraktikkan di kehidupan nanti. Dan teman-teman jangan pernah juga takut berkarya, atau misalnya teman-teman desainnya nggak pede atau nggak usah malu-malu, upload aja, karena memang desain itu awal kita belajar itu memang biasa-biasa, tapi semakin teman-teman update skill atau desain itu semakin bagus. Jadi teman-teman jangan pernah takut berkarya. Yuk, semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Mas Fikal yang telah memberikan materinya pada hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kepada Mas Fikal, boleh live, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih. Dadah. Dadah, Mas. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua. Ini saya kembalikan kepada MC. Ya, mohon maaf sebelumnya, sebelum saya kembalikan ke MC, izin menginfokan kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk RTL-nya ya. Setelah pelatihan ini ada RTL, yaitu membuat desain grafis dari aplikasi AI. Untuk deadline-nya itu seminggu dari sekarang ya teman-teman. Oke, sekian info dari saya kembalikan ke ke MC. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti pelatihan pada hari pertama. Untuk hari yang kedua nanti akan dilaksanakan besok. Tetap semangat dan juga jangan lupa RTL-nya. Untuk pelatihan hari 1 ini mungkin saya akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah boleh live ya. Makasih. Maaf Mbak, izin bertanya, ini nanti tugasnya itu pakai tema apa Mbak? Buat bikin desainnya itu. Bisa diulangi lagi, Kak? Untuk apa tugasnya itu nanti pakai tema apa Mbak desainnya? Untuk temanya bebas ya, kreatif kalian, semenarik mungkin. Oh, baik Mbak, terima kasih. Oke.